Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda rahimakumullah. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara parenting SDIT Usama. Dan hari ini insya Allah kita akan membicarakan tentang peran keluarga ya, terhadap pendidikan anak-anak kita. Dan alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya. Beliau dari pengawas yayasan, ya. Kemudian juga termasuknya dai, insya Allah, ya. Dan juga wira swasta yang sukses, insya Allah. Dan kita kenalkan, ya. Kita perkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Heru? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik dan bahagia. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin sedikit ya Ustaz bisa memperkenalkan profilnya kepada kita semua. Ustaz, monggo. Ya, alhamdulillah, nama lengkap Amiruddin. Saya lahir di tanggal dan bulan yang cantik insya Allah. Ya. Tanggal 2 bulan 2 tahun 1973. Jadi usia sekarang 47 tahun lebih ya. Kemudian istri saya satu-satunya nama Makmuroh, usia hanya terpaut 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya lebih tua. Jadi istri saya lahirnya tanggal 6 Agustus tahun 1975. Kita menikah dengan ridho Allah pada tanggal 16 Juni 2000. Masih ingat Pak Heru? Masih ingat. Oh, iya. Souvenir pernikahannya sudah berapa tahun Ustaz ya? 20 tahun. 20 tahun Ustaz. Souvenir pernikahannya itu ada pulpen, ada tulisan tanggalnya. Oh, gitu. Amiruddin Makmuroh 16 Juni 2000. Sudah alhamdulillah 20 tahun berjalan. Dari pernikahan kami berdua, alhamdulillah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang putri dan 1 orang putra. Dan cara kelahirannya rata-rata 2 tahun semua. Anak yang pertama namanya Husna, lahir pada tahun 2001. Anak yang kedua Muhammad Zufar, lahir pada tahun 2003. Anak yang ketiga namanya juga satu kata juga, Hanifah, lahir pada tahun 2005. Anak yang keempat, belum tentu terakhir ya, masih keempat. Ini namanya Aufa Nikmah, lahir pada tahun 2007. Tiap 2 tahun. Dan semua anak-anak kami, baik yang pertama sampai yang keempat, itu alumni dari TKIT Usama dan SDIT Usama semuanya. Alhamdulillah. Sangat percaya dan yakin gitu ya. Dengan pendidikan dan pola asuh yang diberlakukan di Usama. Itu profil singkatnya. Bisa dilanjut mungkin pertanyaan berikutnya yang lain. Ustaz, untuk masalah keluarga ya Ustaz ya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang sekolah Ustaz ya. Itu kan ada visi dan misi ya dari sekolah, ada visi misi perusahaan dan sebagainya. Kalau berkenaan dengan keluarga, apakah mungkin perlu harus ada seperti itu Ustaz? Waduh, mantap pertanyaan ini. Visi misi tentunya sangat perlu ya. Dan harus dipahami bersama oleh segenap keluarga, baik oleh ayah sebagai kepala keluarga, oleh bunda sebagai ibu rumah tangganya, dan oleh anak-anak sebagai anggota keluarga. Kalau visi misi keluarga kami, dan kami berharap juga menjadi visi misi kita semua dalam membangun kehidupan berkeluarga dan rumah tangga kita, itu kata-katanya singkat, tapi untuk bisa diterapkan perlu proses dan perjuangan yang luar biasa. Kata-katanya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu mungkin menjadi visi misi keluarga kami dan mudah-mudahan menjadi visi misi keluarga kita. Artinya kita dalam
kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, bagaimana dari keluarga itu, dari rumah tangga itu, target besarnya nanti semua anggota keluarga kita menjadi ahlul jannah, Amin. menjadi Amin. penghuni Penghuni surga. surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dimungkinkan untuk bisa diwujudkan. Itu menjadi visi misinya. Tentunya ini harus dipahami sangat baik oleh ayah, oleh istri kita, oleh ibu, dan oleh anak-anak. Sehingga dalam perjalanan kehidupan berkeluarga dan berumah tangganya, kalau ada yang menyimpang, sholatnya malas, ibadahnya malas, diingatkan, keluarga ini tujuannya kemana? Surga. Mudah-mudahan termotivasi lagi, tersemangati lagi. Ya. Begitu, Pak. Ya, begitu besar, begitu luar biasanya Ustadz ya, untuk Iya. visi dan misi itu ya. Sama-sama. Tetapi kalau kemudian di lapangan Ustadz ya, kita bicara tentang kejadian di lapangan, ya sering mungkin ada permasalahan antara idealita dengan realita yang ada, itu kok enggak klop Ustadz ya. Gimana menurut Ustadz yang kayak gini? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik juga dan perlu dipahami bersama. Jadi yang mempengaruhi pendidikan anak kita yang paling utama tadi keluarga. Karena sebelum anak itu sekolah di usia 2 tahun, 3 tahun, mungkin masuk PAUD, masuk TK dan seterusnya, SD dan seterusnya, itu kan akan berada di rumah dulu dan hanya bersama dengan yang paling utama ibunda dan ayahandanya. Tapi selain faktor lingkungan keluarga, pendidikan anak kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, tempat bermain anak kita. Mungkin satu RT, satu RW, sampai satu kelurahan, itu akan mempengaruhi bagaimana hasil daripada pendidikan anak kita. Dan nanti ada iklim yang ketiga, itu sekolahan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau tadi ditanyakan, visi misinya sudah bagus, di keluarga sudah bagus, di lingkungan sekitar belum tentu bagus, di sekolahan sudah bagus, mungkin di rumah dan di keluarga belum tentu bagus. Jadi betul sekali antara realita dan idealita kadang-kadang tidak mesti sesuai. Tapi kalau kita sudah sepakat bahwa keluarga kita visi misinya ingin bahagia dunia dan akhirat, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, ditambah lagi waqina adzabannar, tanpa diadab dulu di neraka langsung masuk surga, maka hal yang berat pun mudah-mudahan akhirnya bisa dijalani. Dan ini sekali lagi kunci utamanya harus ada satu pemahaman antara anggota keluarga itu, semua anggota keluarga memahami tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Iya. Begitu, Pak. Iya, ya. Ustadz, kita kan kadang juga mungkin yang namanya sifat manusia, Ustadz ya. Iya. Ada perasaan kesal, ada perasaan mungkin nggak suka dan sebagainya, Ustadz ya. Mungkin dengan pasangan hidup ketika ada masalah begitu, Ustadz ya. Karena hidup kan adalah rangkaian dari segala masalah, Ustadz ya. Iya. Jadi kemudian lagi dengan anak dan sebagainya, Ustadz. Kira-kira untuk gimana Ustaz? Mensikapinya bagaimana Ustaz untuk seperti itu Ustaz? Iya. Ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan melewati lautan, dia akan naik bahtera, naik kapal, naik perahu. Pasti di tengah perjalanan dia akan sangat dimungkinkan ketemu dengan ombak yang besar, ketemu dengan badai angin yang besar, boleh jadi ketemu dengan batu karang, mungkin juga bisa ketemu dengan bajak laut, betul. Ini hal yang sangat wajar. Maka tadi pertanyaan pentingnya apa tadi? Mensikapi hal itu bagaimana? Sekali lagi perlu ada pemahaman yang baik dan benar dari anggota keluarga itu. Ketika tadi misalnya boleh jadi suaminya masih on the track dalam keadaan yang baik, tapi mungkin istrinya mulai sedikit-sedikit menyimpang. Atau yang terjadi mungkin kebalikannya. Istrinya masih bagus banget, taat ibadah, suaminya mulai melenceng. Atau mungkin anaknya dibangunkan untuk sholat subuh, susah. Diingatkan untuk mandi tepat waktu, susah. Ini sangat dimungkinkan terjadi. Maka salah satu cara menyelesaikan masalah ini dengan adanya komunikasi yang terbuka dari antara keluarga itu. Mungkin ketika suami ada masalah, perlu menyampaikan pada istri kenapa ada masalah seperti itu. Ketika istri ada masalah, perlu diketahui oleh suami kenapa ada masalah seperti itu. Ketika anak kita yang mungkin sudah mulai menginjak dewasa,
ada masalah, ini pola komunikasi harus terbuka. Mungkin dia sebenarnya nggak ingin, malas untuk dibangunkan sholat tahajud, sholat subuh, tapi dia ada masalah di sekolahnya, ada masalah dengan temannya. Ini harus ada pola komunikasi yang baik, yang terbuka, dan kemudian nanti mudah-mudahan dengan itu bisa dimunculkan solusi yang terbaiknya juga. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua selalu mohon bimbingan, pertolongan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa mengarahkan kita jadi baik kecuali kalau sudah diridhoi oleh Allah. Kita baik bukan karena diri kita, tapi karena bimbingan, ridho, dan rahmatnya Allah. Maka begitu juga dalam anggota keluarga. Nggak ada anggota keluarga yang seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimnya luar biasa, istrinya Hajar luar biasa, anaknya Ismail luar biasa. Itu karena diridhoi oleh Allah. Nah, kita berharap juga keluarga kita seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti keluarganya Nabi Muhammad SAW, seperti keluarganya para salafus soleh, dengan mohon bimbingan petunjuk kepada Allah. Begitu singkatnya. Berarti kembali lagi bahwa semuanya itu didasarkan dengan agama ya Ustaz ya? Iya, hal yang paling prinsip, masalah agama, betul Pak Heru. Harus dibenahi gitu ya, antara ayahnya, ibunya gitu begitu ya. Semua anggota keluarga. Semua anggota keluarganya begitu. Ustaz, ini tadi di awal sudah disampaikan bahwa Ustaz itu punya acara yang luar biasa padat ya. Jadi sebagai dai mungkin diundang kemana untuk ngisi pengajian dan sebagainya. Kemudian sebagai wirausaha, ya. Kemudian yang lain lagi, apalagi dapat amanah lagi Ustaz ya. Dapat amanah sebagai anggota legislatif. Ya, lah, terus gimana mengatur waktunya ya, biar bisa sinkron dengan istri, dengan anak gitu kan. Ya, jadi gimana itu Ustaz? Terima kasih Pak Heru. Ini hal yang sangat penting. Jadi sebagus apapun visi misinya, sebaik apapun cara komunikasi, tapi kalau dalam manajemen waktu ini banyak yang amburadul, banyak yang gagal, ini susah juga diwujudkan. Dan insya Allah kita semua umat manusia secara umum, dan kita khususnya di Tegal di Indonesia, ini banyak mendapatkan pelajaran positif dari pandemi COVID. Bahwa yang namanya komunikasi, interaksi, itu tidak harus dengan tatap muka, ketemu secara langsung, secara offline. Tetapi sekarang pun termasuk pembelajaran ya, bisa lewat daring, lewat online. Ini juga dalam komunikasi yang kebetulan saya, kalau amanah yang banyak menyita waktu dan sering keluar kota ini yang di DPRD. Ya, gitu ya. Ya, hampir dalam sebulan, kadang 3 kali. Kerja begitu ya, kunjungan kerja, atau pembahasan, atau konsultasi, berbagai macam agenda yang memang sudah dijadwalkan, dan itu resmi semuanya, sah semuanya. Itu kadang-kadang dalam sebulan bisa 3 kali keluar kota, 4 kali keluar kota. Jadi kan artinya nggak ketemu dengan anak dan istri. Tapi tadi, pemahaman tentang komunikasi dan ketemu dengan anak, baik lewat telepon, lewat WA, lewat video call, ini sangat dibutuhkan. Karena kalau antar keluarga itu jarang komunikasi, mesti susah itu untuk mewujudkan apa yang diinginkan, kebaikan-kebaikan apa, susah untuk diwujudkan. Jadi ini menjadi hal yang sangat prinsip, dan ketika kita memang lagi banyak di rumah, ini dimanfaatkan. Kalau kami dalam keluarga yang alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini, sering ada misalnya pada maghrib, kalau pas ngumpul, itu kadang baca makturat bersama-sama, baca beberapa surat pilihan, utamanya yang rutin itu surat Tabarok, surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, dibaca bareng-bareng satu keluarga. Yang sudah hafal surat-surat ini, membacanya kumpul di ruang tamu tanpa melihat Al-Quran. Yang belum hafal, melihat sambil mengoreksi yang hafal itu benar apa enggak hafal lagi. Selain itu, dalam rangka tadi quality time bersama dengan keluarga, kalau insya Allah secara umum keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah ini sudah sangat familiar dengan istilah liko ya, pembinaan. Nah, kalau kita ikut liko dengan teman-teman kita, bagaimana kita bisa juga menghadirkan dan membiasakan di keluarga kita juga ada liko. Gitu ya. Ya, anggotanya ya bapak, ibu, dan anak. Gitu ya. Saya berarti anggota liko kalau satu keluarga lengkap ada 6. Nanti ditugaskan siapa yang jadi MC,
siapa yang tilawah atau tahfidz Quran, siapa yang tausiah, nanti diskusi dan sebagainya. Tapi ini Pak Heru, perlu ada daya tarik. Oh gitu. Bagaimana nih Biar gravitasinya bagus iya, gitu ya. semangat nih nanti malam Ahad misalnya kita mau liko. Ya kita musyawarah. Nanti malam liko konsumsinya apa gitu. Gitu. Menunya apa. Anak saya yang sangat disukai itu pancake durian. Sepakat dulu nih mesen itu untuk menjadi menu ketika liko. Oh gitu. Jadi ada daya tarik lah. Daya tarik sendiri. Atau setelah liko kita akan makan bersama di mana. Itu bisa juga. Ada polanya masing-masing. Ada pola masing-masing. Jadi itu diantara cara kita memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga. Ya. Terus Ustadz ini Ustadz, ini berkaitan dengan, ini kan anak kan berbeda-beda Ustadz ya. Dari TK, kemudian SD, usia itu kan berbeda-beda Ustadz ya. Apalagi ketika menginjak remaja, ya. Mungkin bagaimana pola pendidikan ya, pola asuh ya, Ustadz ketika menghadapi seperti itu. Sekarang kalian sudah remaja semua ya Ustadz ya. Terima kasih Pak Heru. Ini juga hal yang sangat penting, mengetahui ritme pola asuh kita bersama dengan keluarga. Tapi faktor yang paling penting tadi yang sudah kami sampaikan di awal, komunikasi. Yang kedua, kita perlu mengupgrade ilmu kita, wawasan kita, pengetahuan kita tentang parenting, pendidikan anak. Bahwa disampaikan, kalau anak saya tadi yang 3 perempuan, yang 1 laki-laki, ternyata yang bagus itu anak perempuan bagaimana dekatnya dengan anak laki-laki. Di usia-usia tertentu dia dekatnya dengan anak laki-laki. Berarti harus dekat dengan bapaknya. Dengan bapaknya. Dengan bapaknya, betul. Iya. Dan sebaliknya anak perempuan bagaimana dia bisa dekat dengan tadi yang perempuan dengan bapaknya, yang anak laki-laki dekatnya dengan ibunya. Supaya ketemu dengan lawan jenis itu nggak kaget. Ketika masa puber itu akan berbahaya kalau dia nggak diatur sedemikian rupa. Ini kita taunya dari mana? Ya dari belajar, mungkin ikut seminar, baca buku, diskusi dengan orang dan sebagainya. Jadi dalam pola asuh ini hal yang sangat dibutuhkan adalah pembelajaran kita. Termasuk boleh jadi ketika kita sudah terbiasa dengan pola tertentu dalam mendidik anak, misalnya kalau mau mandi disuruh, mau pakai baju yang bagus disuruh dan sebagainya. Ini ternyata kalau dibiasakan disuruh-suruh terus baru mandi, nanti akan menjadi kebiasaan. Dirubah bagaimana itu menjadi kesadaran. Anak mau mandi itu kesadarannya untuk mandi. Sendiri, gitu. Anak pakai baju yang bagus, yang rapi, kesadarannya. Ini perlu diperbaiki. Ketika ada hal-hal yang ternyata beberapa tahun kemarin kita ada hal yang salah dalam komunikasi dengan anak, dalam pola didik anak, maka itu diperbaiki. Kemudian faktor yang sangat penting juga perlu kami sampaikan di sini kepada ayah bunda semuanya, tidak ada anak yang sama dan nggak boleh dibanding-bandingkan. Anak yang pertama misalnya prestasinya bagus, bisa ranking 1, 2, anak yang kedua ternyata prestasinya nggak sebagus itu. Jangan pernah dibandingkan. Kok kamu nggak kayak kakak kamu sih? Kakak kamu hebat loh. Waktu di Usama ranking 1, 2, kamu ranking 10 ke bawah. Ini jangan sampai dibandingkan. Setiap anak pasti ada kekhasannya, ada kelebihan kekurangannya. Kita harus mendidik anak. Semua anak kita dianggap istimewa dan dengan penuh cinta. Ini penting. CINTA. Begitu Pak Heru. Cinta, ya. Baik, mungkin yang terakhir, mungkin ada yang perlu pesan-pesan apa yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Amir kepada ayah bunda di rumah. Terima kasih. Utamanya dalam mendidik keluarga tadi. Yang paling penting ada kebersamaan dan saling tolong-menolong. Di Al-Quran kan diingatkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayah bunda ingin berhasil mendidik keluarganya, saling tolong-menolong. Yang baik dari ayahnya itu ditonjolkan dan disempurnakan, diikuti. Yang kurang dari ayahnya ditutup oleh kebaikan dari ibunya dan begitu seterusnya. Ini pesan kami. Kemudian insya Allah ada beberapa motivasi yang sangat baik. Ini berlaku umum, baik untuk kehidupan kita pribadi ataupun berkeluarga dan berumah tangga. Ini kami dapatkan waktu kami belajar di Gontor, Ponorogo.
Jawa Timur. Kata-katanya singkat, cuma terdiri dari 3 kata ya. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Pertama pakai tasdid. Man jadda. Yang keduanya wajada. Tidak pakai tasdid. Siapa yang bersungguh-sungguh, jadda, bersungguh-sungguh, wajada. Dia akan berhasil, dia akan mendapatkan. Keluarga kita punya cita-cita apa? Semuanya kalau bisa, sebelum mendapatkan surganya Allah, sudah bisa berangkat haji dan umroh semua. Amin. Amin. Bagaimana caranya? Bersungguh-sungguh, menabung, dan dicita-citakan. Itu insya Allah bisa. Kemudian yang kuliah ingin punya prestasi tertentu, ada yang ingin punya hafalan Quran sampai 30 juz, ada yang ingin punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu dengan jadda wajada. Sungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Yang kedua, nasihat kami untuk kita semuanya, kami dapatkan juga dari kontor lagi, mansaro alat darbi wasola. Siapa yang berjalan di atas relnya, di atas jalannya, dia akan sampai pada apa yang dicita-citakan itu. Juga ungkapan innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu kapal tidak akan berjalan di atas tanah yang kering. Pernah lihat nggak Pak Heru? Kapal berjalan bukan di laut, bukan di sungai, tapi di atas tanah. Nggak pernah kan? Karena jalannya kapal itu di laut, di sungai. Begitu juga kita mau sukses harus berada di alat darbi tadi, berada di jalan yang benar. Maka insya Allah cita-cita apapun, seberat apapun dari diri kita dan keluarga kita, dengan bersungguh-sungguh berjalan di atas relnya, mohon bimbingan dari Allah, akan diberikan kesuksesan, kemudahan, keberkahan. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Baik Ayah Bunda, demikian pembicaraan kita dengan Ustadz Amiruddin LC tentang peranan keluarga dalam pendidikan anak, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk bisa mengantar tujuan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjalanan keluarga itu ibarat kita menaiki bahtera, yang di sana banyak sekali rintangan, halangan, hambatan, dan sebagainya, dan tetaplah bersabar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Insyaallah mudah-mudahan dengan kesabaran kita Allah akan memberikan kita yang terbaik. Amin. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.